Vena, bertemu lagi dengan kita. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu guru milenial mengenai video pembelajaran daring. Yuk kita ikuti siapa sih guru milenial itu? Silahkan perkenalkan namanya terlebih dahulu. Oke, nama saya Wenceslaus Kampus, biasa dipanggil Wens, dan di sekolah sih biasa dipanggil Pak Wens. Sekarang berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Dulu saya alumni IPB Bali dan sekarang sudah menjadi Mahadeva University. Memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Solusi pendidikan dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Apakah Anda juga menjadi salah satu guru yang memberikan pembelajaran lewat video inovasi? Ya, kebetulan sebelum saya jawab langsung ke sana ya, saya runutin dulu peristiwanya gitu. Ini kan mulai pembelajaran daring ini sekitar bulan Maret. Nah itu sudah pertengahan semester bisa dibilang. Nah pada saat itu kebetulan semuanya memang masih berbasis seperti misalnya Google Classroom dan WA, karena belum ada standar resmi dari pusat juga belum keluar pada saat itu. Dan pembelajaran yang memang sifatnya baru dari Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan aturan-aturan itu mulai pada saat tahun ajaran baru. Nah, pada saat mulai sebelum tahun ajaran baru sudah ada pelatihan-pelatihan. Nah, khususnya saya secara pribadi sebagai guru juga ini kan situasi baru ya. Pastinya kita juga berpikir bagaimana caranya kita tetap bisa mengajar, di satu sisi juga siswa bisa menerima apa yang kita sampaikan walaupun memang ini sifatnya online. Nah, dengan berdasarkan hal tersebut muncullah inovasi-inovasi yang memang lahir dari diri kita sendiri dan juga dengan melihat dan juga beberapa pelatihan-pelatihan yang ada, sehingga muncullah ide seperti misalnya video pembelajaran yang sifatnya mampu memberikan edukasi kepada siswa, tentunya dengan kreativitas dan juga video dibuat semenarik mungkin biar memang walaupun kondisi belajarnya online tapi video tersebut mampu menarik minat siswa untuk kita belajar. Itu sih poinnya. Selama Anda menyusun video pembelajaran, bagaimana Anda mengemas video tersebut agar menarik disimak oleh siswa? Nah, pastinya ini yang menjadi tantangan kami sebagai guru. Seperti yang saya bilang tadi, kondisinya sekarang psikologi siswa itu sedang tidak baik-baik saja. Gimana caranya kami sebagai siswa menyampaikan pembelajaran, menyampaikan materi, di satu sisi membuat agar siswa itu tidak bosan. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana caranya, pastinya dengan juga kami di satu sisi sebagai pengajar, di satu sisi juga kami harus belajar dari misalnya orang-orang yang sudah pernah melakukan ini sebelumnya, belajar dari YouTube bagaimana caranya memang kita membuat video semenarik mungkin, kita membuat video agar siswa itu tidak jenuh. Salah satunya juga dalam video tersebut bukan hanya kita menyajikan pelajaran saja, tapi juga paling tidak kita bagaimana caranya menyampaikan materi itu dalam hal-hal yang bentuk yang lain, seperti tidak monoton seperti ada yang di buku lah gitu, dengan cara-cara yang lain, dengan contoh-contoh yang memang lebih menyentuh. Contoh misalnya saya sebagai guru ekonomi ya, contoh-contohnya mungkin seputaran kondisi ekonomi di kala pandemi COVID-19 ini gitu. Apakah Anda merasa kesulitan dalam membuat video pembelajaran berbasis inovasi ini? Pastinya di awal semuanya mengalami kesulitan, hampir semua guru mengakui ini, apalagi guru yang memang sifatnya ya bisa dibilang sudah di atas 40-50-an lah, karena memang kan mereka tidak merasakan bagaimana canggihnya teknologi seperti kita sekarang kan. Ini semua merasakan kesulitan semua, termasuk juga saya pun yang memang berada di tengah perkembangan teknologi pun masih susah juga kan, karena memang ini masih di awal gitu. Tapi kedepannya dengan pelatihan yang saya sampaikan tadi, dengan belajar misalnya di YouTube ataupun juga belajar pada orang-orang yang sudah berpengalaman, kedepannya kita harapkan ya kesusahan-kesusahan atau kesulitan itu bisa kita atasi. Letak kesulitannya di mana? Letak kesulitannya yang saya bilang tadi, bagaimana caranya kita menyajikan materi itu agar siswa tidak bosan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kondisinya sekarang adalah siswa sedang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana caranya kita materi yang kita sampaikan itu, nah satu juga yang perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran di kala pandemi ini kan ada, kalau saya membahasakan dengan sederhana, ada pemotongan materi lah gitu. Materi yang sebelumnya misalnya ada target satu semester itu ada 5 bab dipotong.
mana yang inti-intinya saja, misalnya hanya 4 bab. Itu pun juga 4 bab itu tidak semuanya juga disampaikan karena keterbatasan waktu kan, karena ada pemotongan waktu juga. Makanya bagaimana caranya kita menyampaikan materi yang sifatnya inti tersebut, yang sebenarnya materi tersebut padat, tapi kita sampaikan memang dengan kreativitas kita sehingga masuk ke siswa gitu, dan siswa juga bisa menerima. Itu sih tantangan terbesarnya. Kalau andai saja misalnya kita buat video di kondisi normal, ya tantangan seperti yang saya bilang ini tidak akan ditemukan. Aspek apa yang Anda tonjolkan dalam video pembelajaran tersebut? Apakah hanya kognitif atau ada juga psikomotorik? Oke, yang kalau ditanya aspek yang paling utama kan pastinya kognitif itu sendiri. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada pendukung-pendukung lain yang saya bilang tadi agar siswa itu tidak bosan dalam belajar. Contohnya tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya dibilang sih keterampilan lah gitu. Kita juga menampilkan keterampilan siswa, kita juga menyampaikan sedikit candaan lah gitu, biar memang siswa itu tidak bosan. Intinya seperti itu ya, itu target kita sih sebenarnya. Materi kita tercapai, siswa dapat menerima dan siswa tidak bosan untuk belajar. Terkait dengan respon siswa, bagaimana respon siswa dengan diberikan video pembelajaran dalam penjelasan materi menggantikan penjelasan tatap muka? Adakah respon positif dan negatifnya? Nah, pastinya respon positif dan negatif itu selalu ada. Nah, kalau pengalaman saya pribadi yang banyak saya jumpai, memang siswa juga mengerti sih sebenarnya. Nah, banyak responnya ya positif, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada respon negatif. Karena apa? Di satu sisi kami juga sebagai guru memahami juga bahwa kenapa siswa ada respon negatif seperti ini, karena mereka tidak terbiasa gitu. Makanya kita sebagai guru juga kan itu perannya membimbing juga kan, memotivasi. Makanya ya setidaknya kalau ada respon negatif dari siswa, bagaimana caranya kita mengatasi tersebut. Dalam artian mungkin respon negatif itu muncul karena memang dia tidak mengerti kan. Ya mungkin kita bisa pakai cara yang lain gitu. Biasanya sih kalau siswa itu tidak mengerti atau ada respon negatif seperti yang disampaikan tadi, mereka akan sampaikan lewat WA gitu. Nah, ketika mereka sampaikan lewat WA, ada kesempatan juga kita untuk bertanya gitu. Kenapa nak gitu? Yang tidak mengerti itu di bagian mana gitu. Ketika dia muncul pertanyaan seperti itu, ya kita langsung menjelaskan lewat WA juga. Bisa juga misalnya lewat pesan suara ataupun juga lewat ketik via WA itu sendiri. Seperti apa respon positif dan negatif dari siswa? Respon positifnya biasanya begini. Contoh, Pak videonya bagus Pak gitu. Jadinya saya bisa lebih memahami materinya gitu, dibandingkan sebelumnya kita hanya membagikan PowerPoint dan lain sebagainya gitu kan, contoh. Terus respon negatifnya biasanya Pak videonya terlalu singkat gitu, contoh. Saya kurang mengerti gitu, pembahasan materinya terlalu cepat gitu. Biasanya kan satu bab itu ya kadangkala hanya 3 video, sementara kalau dilihat dalamnya tujuan pembelajaran itu hampir 10, hampir 12, tapi kita hanya bagi dalam 3 video atau 2 video sehingga materi itu memang tidak tersampaikan semua gitu. Itu yang kesulitannya. Ya. Kalau siswa berkomentar negatif, misalnya kurang paham atas video pembelajaran, apakah Anda akan mengirim ulang video tersebut melalui WA? Kalau mengirim ulang sih tidak, karena kan keunggulan dari video itu sendiri beda kalau misalnya kita belajar melalui Google Meet atau Zoom ya, itu kan tidak bisa direview lah, bisa dibilang kan, walaupun mungkin ada aplikasinya tapi saya belum sampai ke situ sih. Tapi pada intinya susah untuk diulang kembali kan. Nah beda kalau misalnya kita pakai video, biasanya saya video saya share ke YouTube, linknya saya bagi ke siswa gitu. Artinya apa? Ketika misalnya dia tidak mengerti penjelasan pertama, dia bisa dengar ulang. Dia bisa dengar ulang lagi sampai dia paham gitu. Itu sih bagusnya kalau misalnya memang pembelajaran itu melalui video itu sendiri gitu. Oke. Tolong berikan kesimpulan, menurut Anda belajar berbasis video pembelajaran efektifkah atau kurang efektif? Berikan penjelasan Anda. Oke, belajar berbasis video. Sejauh ini yang saya lihat untuk saat ini, karena kondisi pertama seperti yang saya bilang tadi, bahwa kondisi ini semuanya entah itu guru ataupun siswa baru ya, untuk saat ini memang itu belum efektif untuk saat ini. Tapi kedepannya dengan kebiasaan dari siswa nanti terkait dengan penggunaan teknologi,
guru pun juga seperti itu, kreativitas guru juga dalam membuat video nanti akan terus meningkat, dan pemahaman siswa itu sendiri juga terkait pelajaran juga akan berubah ke depannya. Saya yakin ke depannya akan lebih efektif. Ya, yang penting semua perangkat pembelajaran itu guru, siswa, orang tua, dan juga kurikulum itu sendiri semuanya terlibat di dalamnya. Terima kasih. Sudah? Sudah.